Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Al-Zair, sarjana teknik, Master of Science. Saya adalah dosen program studi S1 Teknik Geologi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen pada tahapan penyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam tahapan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau kita singkat dengan RPS pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini adalah mata kuliah dalam rumpun mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS yang mana dibagi menjadi dua, yaitu dua sebagai teori dan satu adalah praktek. Mata kuliah ini masuk dalam semester genap atau semester 6, yang mana mata kuliah ini mendeskripsikan dasar-dasar atau hakikat fundamental sistem informasi geografis, yaitu seperti konsep dasar, kemudian karakteristik, fungsi atau peranan dan kemampuan sistem informasi geografis. Yang kedua adalah terkait dengan data keuangan atau spasial. Yang ketiga, pemodelan data keuangan. Keempat, pengelolaan basis data. Yang kelima, input dan editing data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, pemodelan analisis berbasis sistem informasi geografis. Dan yang terakhir adalah output atau keluaran dari sistem informasi geografis itu sendiri. Pemahaman tentang sistem informasi geografis diperlukan untuk mengantarkan mahasiswa memahami apa itu sistem informasi geografis, data keuangan, dan pemodelan data keuangan itu sendiri, sehingga dapat dimanfaatkan untuk sistem informasi geografis dalam pembelajaran dan penelitian khususnya di bidang geologi. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran ini dibagi menjadi 8, yakni yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar, karakteristik, peranan atau fungsi, kemampuan sistem informasi geografis dalam SIG itu sendiri. Yang kedua adalah data keuangan atau spasial dalam sistem informasi geografis. Yang ketiga adalah data keuangan dalam sistem informasi geografis. Yang keempat, bagaimana pengelolaan basis data dalam sistem informasi geografis. Yang kelima adalah input dan editing data dalam SIG. Yang keenam, bagaimana analisis data dalam SIG. Yang ketujuh, hasil atau keluaran atau output dalam sistem informasi geografis. Dan yang terakhir, pemanfaatan sistem informasi geografis sebagai sumber data geospasial dan sebagai media pembelajaran dan penelitian khususnya dalam bidang geologi. Adapun capaian pembelajaran atau yang kita singkat dengan CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua adalah menguasai konsep teoritis metode pemetaan geologi sebagai media dasar pemaparan model geologi. Yang ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri ataupun terkait dengan lembaganya. Yang keempat adalah mampu merancang dan melaksanakan pemetaan khususnya pada bidang geologi. CPL pun mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah atau kita singkat dengan CPMK itu yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang SIG dan komponen sistem itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mampu memodelkan dan menganalisis serta mempraktekkan fenomena dunia nyata ke dalam kerangka kerja kartografi dan sistem informasi geografi. Yang ketiga adalah memanfaatkan SIG dalam analisis keuangan dan sebagai media pembelajaran dan penelitian khususnya pada bidang geologi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini dibagi menjadi beberapa sub yang terbagi pada rencana pembelajaran semester adalah ke dalam 8 sub CPMK. Yang pertama adalah mampu menganalisis konsep dasar, karakteristik, peranan ataupun fungsi, kemampuan sistem informasi geografis. Yang kedua adalah mampu menganalisis data spasial dalam sistem informasi geografis.
Yang ketiga, mampu memodelkan data keuangan dalam sistem informasi geografis. Yang keempat adalah mampu menganalisis pengelolaan basis data sistem informasi geografis. Yang kelima, mampu menganalisis dan mempraktikkan input dan editing data dalam SIG. Yang keenam adalah mampu menganalisis dan mempraktikkan data dalam sistem informasi geografis. Yang ketujuh, mampu menganalisis dan mempraktikkan penayangan hasil atau output dari SIG itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mampu menganalisis pemanfaatan SIG sebagai sumber data geospasial, sebagai media pembelajaran dan penelitian khususnya di bidang geologi. Adapun rubrik penilaian itu dibagi menjadi 3, rubrik penilaian keaktifan di kelas, kemudian rubrik penilaian presentasi, dan terakhir adalah bobot penilaian. Nah, bobot penilaian yang paling ditonjolkan pada rencana pembelajaran semester pada mata kuliah sistem informasi geografis ini berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, keaktifan atau partisipasi, tugas paper dan review, presentasi kelompok, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Yang keseluruhan bobot nilainya dibagi menjadi kehadiran 10%, keaktifan 10%, tugas dan paper atau review itu adalah 20%, presentasi kelompok 20%, ujian tengah semester 20%, dan akhir adalah ujian akhir semester 20%, sehingga bobot nilai adalah 100%. Penilaian ini menggunakan dua penilaian, ada kategori nilai individu dan kategori nilai kelompok. Nilai individu ditekankan pada kehadiran, keaktifan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sedangkan pada nilai kelompok itu dibebankan pada tugas terkait dengan paper dan review, kemudian adalah presentasi kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut ini saya akan mempraktekkan model pembelajaran tatap muka di kelas bersama mahasiswa yang telah membuat mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selamat siang. Siang apa?
tahu tentang penggunaan GPS. Penggunaan GPS itu apa sih yang kita mau dapatkan informasi dari GPS itu apa sih? Spasial itu kan terkait apa? Kalau sudah bisa menghubungkan ke server, sudah paham ini ini. Karena sih itu bicara tentang spasial atau ruangan. Nah, data spasial itu apa sih? Yang paling kecil di GPS itu kalian dapat apa sih? Informasi apa? Oke, ada elevasi atau ketinggian. Terus kemudian ada koordinat, ya kan? Selain koordinat apa? Ada tracking. Tracking ini kan berkaitan dengan jarak, ya kan? Berkaitan dengan jarak. Nah, itu adalah sebuah atau sumber dari informasi. Nah, sehingga sistem informasi itu didefinisikan sebagai sebuah prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau penyelenggara maksudnya geografisnya. Nah, ini kan konseptual berpikir bahwa sistem informasi ini struktural organisasi atau kumpulan struktur yang sudah terstruktur yang dapat dilaksanakan memberikan informasi bagi pengambil keputusan atau mengendalikan organisasi. Suatu susunan organisasi yang punya sumber atau yang punya informasi dari sumber-sumber tertentu. Nah, mungkin masih pengalaman sumber informasi yang banyak yang akan di awal. Lanjut, jadi belajar sih itu agak membosankan. Kalau kita di biologi itu kan selalu lawannya praktek di lapangan, bersentuhan dengan alam, objek. Nah, sekaligus dengan pemahaman, bila suatu informasi tergantung pada banyak hal, termasuk waktu, konteks, biaya kumpulan, penyimpanan, manipulasi, dan presentasi. Informasi dan komunikasi adalah satu dari kunci proses pembangunan. Dalam bentuk tugas ada dua macam sistem informasi. Yang pertama adalah transaction processing system dan decision support system. Nah, secara pengertian dapat kita lihat sama-sama bahwa transaction processing system ini penekanannya pada pencatatan dan recording atau dikatakan dengan manipulasi pada setiap kegiatan. Contoh, pada kegiatan perbankan dan reservasi penerbangan. Transaction processing system itu terkait dengan jadwal penerbangan, terus pesawat yang ada dipilih, ya, harga tiket, itu transaction processing system. Sedangkan decision support system penekanannya pada manipulasi analisis secara khusus pada pemodelan untuk kepentingan mendukung mengambil keputusan seperti manajer perusahaan, analis, dan pejabat pemerintah. Contoh decision support system di bidang kita sendiri itu adalah peta teknik. Jadi informasi decision support system itu ketika kita misalnya membuat perencanaan, kita membuat satu sistem pemetaan banjir, sonasi. Nah, ketika kita mengumpulkan data yang manipulasi dan analisis, secara khusus kita menganalisis parameter dari banjir itu apa saja sih? Biasanya ada kekeringan, kita memahami. Terus ada kondisi dari debit air sungai itu sendiri, itu kan terkait dengan curah hujan. Terus kemudian ada litologi dan lain-lain. Nah, hal-hal ini ya nanti ketika ada dimanipulasi dan analisis secara khusus untuk membuat pemodelan, baru dipakai untuk mengambil keputusan. Bahwa kita menentukan bahwa zona di sini adalah banjir, zona di sini adalah tidak. Seperti itu. Tuh. Oke. Ada diskusi atau pertanyaan? Oke. Ya. Mungkin kalau apakah dengan sistem kita akan menganalisis bahwa bendera itu ada di dalam struktur atau tidak dengan apa satelit atau itu. Oh, oke. Nanti kita akan ke sana. Jadi ini berarti ini apa namanya sudah mulai paham tentang posisi ini mungkin gunanya untuk apa? Karena memang sih sekarang lagi tren, jadi orang-orang menggunakan sistem informasi geografis itu untuk menganalisa atau membuat
bangunan dari berbagai macam bidang. Ya, terkait yang tadi Daniel tanyakan bahwa struktur apakah bisa untuk identifikasi struktur, bisa. Kan dengan kita mengumpulkan analisis data. Nah sekarang kan kembali SIP itu tidak hanya sekedar mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, tapi kan dia harus dikelola lagi untuk mendapatkan suatu hal positif yang lebih baik. Misalnya struktur ini berkaitan dengan apa? Misalnya kan kalau di geologi dia ada kebencanaan, ya kan? Kalau ada struktur geologi di situ berarti dari situ yang rawan terhadap bencana. Nah kan tadi pertanyaannya apakah bisa untuk menganalisa itu? Bisa sekali. Nanti terus kedepannya kita akan lihat bagaimana sih ini dipakai. Kan tadi kita baru seputar sistem informasi, ya kan? Nah sekarang kita tahu yang berikutnya apa? Adalah geografi. Dari geografi, jadi geografi berasal dari gabungan geo dan grafi. Geo itu kita sama-sama tahu nih, kita kan jurusan geologi. Berarti bumi, sedangkan grafi berarti proses penulisan, sehingga geografi berarti penulisan tentang bumi. Atau kata lainnya adalah grafis atau bentuk. Jadi bentuk. Nah secara ringkas pengertian geografi itu mencakup hubungan manusia dengan tempat mereka berpijak, menguasai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu alat dalam melukiskan ruangan atau yang tadi sudah disebutkan adalah spasial. Kalau selalu sih itu kalian akan selalu berhubungan dengan kata yang namanya spasial. Nah itu adalah ruangan. Dalam bentuk informasi hubungan spasial yang dikenal sebagai peta. Sampai sekarang sampai ke peta. Nah ini, kalau peta merupakan cara komunikasi grafis atau bentuk dari pembuat peta mengenai aspek spasial permukaan bumi baik Indonesia maupun seluruh permukaan bumi. Tapi pengertian peta sendiri itu menurut kalian apa? Oke, apa itu? Kayaknya ini yang paling ini apa namanya antusias ini Daniel. Yang lainnya gimana nih? Ayo. Menurut saya kalau kita adalah gambaran atau representasi dari permukaan bumi pada waktu itu. Pengambilan data yang berkualitas. Betul sekali. Bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi yang dituangkan dalam bidang data. Ya. Itu adalah cara komunikasi grafis. Oke, geografis dalam SIP. Kalau kita tadi sistem informasi, terus sudah diperjelas dengan geografis. Keseluruhan dari SIP berarti sifat dari informasinya yaitu mengenai objek atau hal yang ada terjadi diperkirakan terjadi di muka bumi, tepatnya di suatu lokasi yang luas atau kecil, bisa rumah, kampung, desa, kota, hutan dan segalanya itu. Bahkan di dunia tergantung dari maksud geografis atau informasi geografis. Bisa juga ditandai dengan data-data seperti itu. Jadi simpelnya bahwa sistem informasi geografis itu adalah data koordinat atau data spasial. Jadi kita bicara tentang posisi, bicara tentang letak, yang semuanya itu punya informasi. Oke. Masih belum ada yang di belakang ini, mungkin pada takut apa yang coba. Nah, dalam mempelajari SIP sebenarnya konseptual dasarnya itu hanya ada 3. Kalau kita mau yang simpel ini, SIP itu cuma ada 3. Untuk kata kunci atau konsep dasar yang perlu kalian tanamkan di dalam otak itu ada 3 ini. Objek informasi geografis secara umum punya berupa 3 untuk perubahan peta. Yang mana kita tahu peta ini kan digunakan untuk segala macam hal. Kan orang tidak akan mau melihat satu misalnya luasan daerah, kamu melihat sesuatu cuma marah lebih. Kita ringkas dalam yang namanya peta. Ya kan? Nah, ini titik garis aneh. Oke, itu dulu. Jadi tugas saya di kalian itu adalah nanti untuk ke depan supaya sebagai bahan evaluasi saya juga kalian
Oh iya, absennya nanti kita bahas. Ya, kita bahasnya laptop. Jadi silakan mengisi absen. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Bisa berkomunikasi di WhatsApp group yang nanti akan dibuat oleh ketua kelas. Nanti yang lainnya kalau ada yang kesulitan atau masih sulit memahami bisa kita diskusi di WhatsApp group yang nanti dibuat oleh ketua kelas. Ya, itu sudah karena berhubung waktu sudah habis. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan pemahaman materi dan tugas yang saya berikan kepada kalian. Untuk itu, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang.